Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, mohon maaf Pak Guru hari ini tidak bisa membersamai di dalam kelas karena masih mengikuti kegiatan bimbingan teknis pelatihan bantuan TIK yang diberikan oleh kementerian. Jadi nanti sekolah kita alhamdulillah insya Allah nanti dapat bantuan peralatan TIK dari Kementerian Pendidikan dan nanti kita tinggal tunggu saja. Nah, lalu ini anak-anak untuk pertemuan kita hari ini ya, untuk pertemuan kita hari ini kita akan sepakat dulu anak-anak untuk kemudian kita sama-sama buat keyakinan kelas kita anak-anak. Ya apa? Supaya nanti kelas kita punya aturan. Jadi karena kita pertemuannya secara online, kita buatnya secara online dulu. Nanti setelah kita sepakati bersama-sama, kita buat ke dalam satu desain ya yang nanti bisa kita cetak dan kemudian kita pasang di kelas kita masing-masing. Tidak terlalu besar-besar amat ya, tapi kita nanti bisa dibaca. Seperti itu. Jadi pahami ya. Nah, kemudian ada link papan tulisnya link Google Jamboard sudah Pak Guru share di Google Chat masing-masing. Sudah Pak Guru chat di Google Chat masing-masing. Silakan diklik link itu dan kemudian tuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian tuliskan sebagai keyakinan kita bersama di dalam kelas anak-anak ya. Usahakan dengan menggunakan kalimat kata-kata yang positif, kata-kata yang negatif. Tapi nggak masalah kalau misalnya ada yang masih belum paham dengan kata-kata positif ataupun negatif. Nanti akan Pak Guru bantu untuk benarkan. Silakan untuk anak-anak sekalian bisa tuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kalian tuangkan di situ. Klik bagian sticky note, kemudian tuliskan nama dulu, nama kalian, lalu tulis keyakinan apa yang ingin kalian buat di dalam kelas kita. Silakan anak-anak. Oke, silakan. Ini sudah ada Irna ya. Nah, Irna sudah menuliskan keyakinan kelasnya. Perhatikan guru saat guru sedang menerangkan. Oke, yang lain silakan. Irna bisa di ini ya, sticky note-nya sama Arindina nih dipisahkan maksudnya. Ini kan baku tumpuk ini. Ada pink, ada warna hijau di baku tumpuk. Diklik baru digeser. Nah, sip. Oke, Reva sudah. Silakan. Yang lainnya yang belum. Ada sendiri. Ada yang berdeging ini, siapa punya? Nggak tahu. Anak-anak, keyakinan kelas nggak mesti satu ya. Nanti bisa kayak Reva, Irna, Bunga, sama Arin kan sudah buat nih. Buat lagi, nggak masalah. Buat sampai 10 juga nggak masalah. Ya buat sebanyak-banyaknya. Nanti kita sepakati sama-sama. Apakah anak-anak sepakat enggak dengan itu? Ya, silakan. Siapa nih? Oh, iya. Oke. Silakan buat sebanyak-banyaknya ya. Jadi baru satu-satu nih. Oke, Pak Guru sambil koreksi sedikit ya. Untuk Reva sudah sebentar. Coba bagi. Reva sudah benar sebentar. Benar bagian baru. Nah, Adha bisa nggak kalau kata-katanya agak diganti nih?
kata-katanya agak diganti ya. Jangan pakai kata dilarang keluar kelas saat jam pelajaran. Mungkin diganti dengan kata-kata apa? Mungkin bisa apa ya? Jika ingin keluar kelas harus meminta izin gitu lah. Diubah dulu ya. Kemudian bunga jangan pakai kata dilarang juga, bunga diganti dengan kata-kata yang lebih positif ya. Jangan dilarang keras tidur saat jam pelajaran, tapi apa ya, ketika harus mengikuti jam pelajaran ketika sedang berlangsung atau apa gitu, silakan diubah dulu ya. Adha, bunga, Iza ya. Iza juga jangan pakai kata tidak gitu. Diganti pakai kata-kata apa, Pak Andika? Yang lebih positif. Tadi Pak Guru sudah kasih tahu tuh siapa tadi, Adha dengan siapa tadi ya? Bunga ya? Iza, kalau Iza punya nih bisa diganti ya. Tidak sibuk sendiri saat guru sedang menerangkan, fokus saat guru menjelaskan pelajaran. Nah itu kan positif toh kata-katanya, ya nggak? Nah itu diganti. Kemudian Arin, dilarang makan saat jam pelajaran. Nah ini juga diganti, jangan pakai kata dilarang ya. Apa ya? Mengikuti aktivitas pembelajaran tanpa makan atau gimana. Bikin kata-kata yang positif. Intinya jangan sampai ada kata dilarang gitu. Coba buat. Kemudian, nah ini Zahra punya bagus nih, memberikan pendapat atau pertanyaan pada guru. Reva juga datang harus tepat waktu ya. Terus Irna perhatian guru, oke, atas sudah diganti, Bunga juga sudah diganti, Iza sudah diganti. Arin, ayo, teman-temannya bisa bantu Arin. Gimana caranya supaya kata-katanya Arin itu bisa jadi positif? Dilarang makan saat jam pelajaran, ayo. Apa ya? Atau diganti lebih positif gini aja, diperbolehkan minum saat jam pelajaran. Kan kalau minum boleh ya, artinya makan nggak boleh. Berarti kita buatnya diperbolehkan minum saat jam pelajaran, ya toh? Atau mau didetailkan lagi, diperbolehkan minum air putih, boleh, bebas, silakan. Ada lagi anak-anak, dibanyak-banyakin aja ya, atau hanya cukup segini? Silakan ditambah lagi. Ini baru sedikit ini. Boleh satu orang double boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang belum siapa ya? Yang belum. Arin, Iza, Zahra. Ini si siapa? Lutfia mana? Lutfia belum memasukkan atau nggak hadir kah? Lutfia, terus siapa? Nazwa, mana Nazwa nih? Nazwa belum kelihatan. Ya, boleh pakai laptopnya teman, boleh. Tinggal nanti di sticky note-nya dikasih namanya dia, gitu toh. Teman-temannya yang lain juga silahkan saling berdiskusi. Mau tulis keyakinan apa lagi? Ya. Terkait tugas, Pak Guru belum lihat ini tugas gimana nih? Ya, terkait dengan tugas yang diberikan guru, Pak Guru belum lihat ini. Silahkan dibuat. Ayo. Pak Guru kasih waktu kurang lebih berapa ya? 3 menit lagi ya. 3 menit lagi silahkan. Nah ini Nazwa sudah muncul nih. Semangat dalam belajar. Oke. Jadi jangan sampai loyo-loyo ya. Oke, silakan lanjut. Siapa lagi ya? Siapa nih? Andini nggak ada ya? Nggak kedengaran, anak-anak, mikrofonnya mati. Andini kemana? Andini lagi ke rumah sakit, ke poli gigi. Oh, kenapa? Dia sakit gigi? Iya. Oh, ya sudah.
Good. Kalau Amida masih belum masuk berarti ya? Masih sakit? Iya, belum. Masih. Nah, ini Irna tulis lagi nih, bertanggung jawab melaksanakan tugas piket. Good. Ayo, yang lain silahkan. Pokoknya buat aturan ataupun buat keyakinan yang bisa kalian sepakati sama-sama dan harus dijalankan, ya. Silahkan. Perhatikan guru, saya sudah minta. Sudah ada lagi anak-anak yang mau ditambahkan atau cukup segitu? Ya, silakan diatur posisinya, diatur. Nanti akan kita rapikan ya. Nanti akan kita rapikan ke dalam desain Canva. Atau ada yang mau ngedesainkan Canva? Ada yang bisa? Siapa yang bisa desain di dalam Canva? Ada nggak? Nanti kalau hasil desainnya bagus, ya. Nanti Pak Guru periksa dulu, kalau masih agak-agak jelek dikit, Pak Guru bantu perbaiki ya, Pak Guru bantu perbaiki. Nanti kita cetak terus tempel di dalam kelas ya, supaya bagus sekalian. Kalau kita tulis tangan, apa ya, ya bagus juga ya, cuma agak kurang menarik aja. Sekalian kita juga memanfaatkan TIK. Oke, ini teman-teman yang lain kameranya dimatikan kah? Atau jaringannya down di situ? Oke, anak-anak, satu menit lagi ya, 1 menit lagi untuk menentukan keyakinan kelas 10. Silakan. 1 menit lagi. Oke. Lutfia di mana Lutfia? Anak-anak Lutfia di mana? Lutfia sakit. Oh, Lutfia sakit. pantasan nggak kelihatan. Biasa pasangannya Reva, Lutfia. Mirip-mirip. Ya ini dia. Itu dong. Reva. Itu Reva. Oke, ada lagi anak-anak yang mau ditambahkan? Ada? Atau cukup Nggak dulu? ada. Oke. Sudah. Sekarang gini ya anak-anak ya. Kita cukupkan segini dulu keyakinan kelasnya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu kita tambahkan, silahkan ditambahkan di papan tulis virtual ini. Nanti jadi kita kasih rentang waktu sekian hari untuk kita finishing di sini. Nanti kemudian bisa kita masukkan ke dalam desain Canva supaya nanti lebih bagus lagi. Itu anak-anak ya. Jadi terima kasih atas waktu yang sudah kita lakukan sama-sama. Kita bisa berkolaborasi meskipun dari jauh ya. Tetap semangat dalam belajar. Nah, sekarang silahkan sebelum Pak Guru akhiri dulu nih. Ada yang mau disampaikan dulu nggak dari anak-anak semua? Ada nggak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Terima kasih Pak. Terima kasih. Aman ya? Aman. Sekarang ini ingat kembali bahwasannya keyakinan kelas ini harus kalian patuhi ya, harus dipatuhi dan ditaati bersama-sama ya. Nanti ya kita saling mengingatkan kalau ada yang lupa dengan keyakinan kelas kita. Oke, itu ya, saja ya anak-anak. Terima kasih. Ya. Kesehatan selalu dan silakan disimpan laptopnya untuk lanjut ke pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin berbagi dulu terkait dengan materi yang menurut saya sebenarnya penting untuk kita lakukan di sekolah kita dan khususnya para wali kelas di kelas-kelas kita. Yang saya mau berbagi ada dua dulu yang mau saya bagikan. Yang pertama itu keyakinan
kelas ataupun sekolah. Lalu yang kedua nanti bagaimana menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ini jelasnya agak awam-awam karena istilah restitusi sepertinya baru-baru aja kita dengarkan. Kita ketahui itu seperti aturan sekolah. Ya seperti aturan sekolah. Cuma bedanya keyakinan kelas ini dia menggunakan kosakata yang positif, bukan menggunakan kata-kata negatif, dan juga dia lebih secara umum, tidak hanya apa ya namanya, tidak spesifik gitu. Misal kalau aturan sekolah tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berlari di dalam kelas, tidak boleh membuat keributan dan lain-lain. Dia cenderung menggunakan kata-kata negatif. Dia pakai kata tidak boleh. Dan kemudian dia lebih dirincikan apa sih yang nggak boleh. Kalau keyakinan kelas, dia menggunakan kata-kata yang positif. Misal tidak boleh berlari di koridor sekolah, maka itu bisa diganti dengan berjalanlah di koridor sekolah. Jadi diubah notasinya dari negatif menjadi positif. Itu keyakinan sekolah maupun yang namanya keyakinan. Kemudian yang perbedaan yang paling kedua adalah dia bersifatnya umum. Makanya kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, sini, nah dia umum-umum aja. Kelas perlu belajar, kelas perlu senang. Jadi hanya secara umum, tidak spesifik didetailkan apa-apa saja. Gitu, itu keyakinan semua. Saya nggak mau lama-lama ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang saya ingin berbagi adalah terkait segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Jadi intinya aja ya, intinya restitusi itu kalau murid melakukan sebuah kesalahan, kita jangan kemudian menghukum murid itu, tetapi melakukan tindakan-tindakan baik yang mana nanti murid itu bisa menyadari bahwa dirinya salah, namun tidak hanya sekedar sadar dan merasa bersalah, namun juga dari kesalahannya itu dia bisa berusaha membangkitkan dirinya menuju arah yang lebih baik lagi. Itu restitusi. Langkah-langkahnya ini segitiga ya, segitiga. Jadi misalnya ada murid-murid yang tidur, nakal, nyontek dan lain-lain, bisa kita terapkan segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu harus kita lakukan adalah dengan menstabilkan identitas murid itu sendiri. Di sini beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lontarkan ke murid-murid. Bahwasanya kita tahu ya, bahwasanya murid itu sebenarnya salah, itu bisa tahu. Cuma kita bisa kasih penguatan. Bahwasanya setiap orang pasti memiliki kesalahan yang secara sadari maupun tidak. Kita kasih penguatan dulu. Kita stabilkan identitasnya dia dulu. Sebenarnya apa yang dia lakukan sehingga dia ini merasa seperti apa ya, sudah melakukan kesalahan yang harus dia perbaiki. Kemudian, nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita memberikan penguatan. Setelah kita menstabilkan identitasnya, maka yang kemudian kita bisa lakukan adalah memvalidasi tindakannya yang sudah dilakukan. Apakah dia sadar atau tidak bahwasanya tindakan yang dilakukan itu salah, ya? Dan kemudian kita menanyakan apa alasan ataupun sebab dia melakukan kesalahan itu. Kita tahu Bapak Ibu, murid tidur di kelas itu pasti punya alasan. Murid bermain di dalam kelas juga pasti punya alasan. Bahkan mencontek pun punya alasan. Kita harus cari tahu itu. Jangan sampai mereka tidur di kelas bukan gara-gara dia malas. Bisa jadi gara-gara kita sendiri ngajarnya kurang enak, kurang pas atau gimana. Jadi harus kita lakukan ini, validasi tindakan asal. Lalu yang terakhir, kita menanyakan tentang keyakinan. Jadi makanya kenapa di awal pembelajaran sebaiknya para wali kelas nanti membuat keyakinan-keyakinan kelas yang mana itu disusun bersama dengan para murid. Bukan kita yang menentukan hadir tepat waktu. Jadi bukan kita, tapi murid. Kita bersama murid saling berkolaborasi menciptakan keyakinan. Ketika murid nanti melanggar keyakinan itu, kita bisa balik ke sini. Keyakinan kelas apa yang telah murid-murid kita langgar? Kita bisa masing-masing. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi ini yang perlu kita lakukan di kelas kita masing-masing. Mohon maaf, saya hanya jelaskan sedikit itu saja keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi di kelas masing-masing. Semoga bisa bermanfaat bagi kita